Kejaksaan Agung menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Petugas menyita uang tunai sebanyak 21 miliar rupiah dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura, serta rupiah dari kediaman Rudi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sementara itu, Mahkamah Agung akan mengusulkan pemberhentian sementara Saudara R sebagai hakim kepada Presiden. Misteri keberadaan pagar laut sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang masih teka-teki. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berharap agar persoalan pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang bisa diungkap dengan jelas. Lebih lanjut, Agus Harimurti menyatakan pihaknya segera melakukan investigasi. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI turut bersuara atas keberadaan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, yang menurutnya keberadaan pagar laut menghambat laju arus laut muara ke arah laut dan sebaliknya. Peristiwa ini memicu penumpukan sampah di sela pagar hingga merusak ekosistem laut. Misteri kematian Darso, warga Semarang, Jawa Tengah yang diduga dianiaya oleh oknum polisi masih menjadi tanda tanya. Istri korban meyakini ada kejanggalan dalam kematian suaminya. Pasalnya, suaminya dalam keadaan sehat saat dijemput oleh anggota kepolisian di rumahnya. Sementara itu, untuk kepentingan penyelidikan, proses ekshumasi dilakukan dan anggota kepolisian yang diduga terlibat penganiayaan diperiksa oleh Bid Propam Polda DIY. Apakah yang terjadi sebenarnya dengan korban Darso? Bersama saya Diandra Mukni, Anda menyaksikan The Prime Show. Aku langsung leboknya langsung mobil, terus didajar perang jam ini, sak jam. Izinkan kami mohon waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta dalam rangka untuk bisa mengetahui kronologis ataupun peristiwa apa yang terjadi. Sebelum meninggal, almarhum menyampaikan mohon keadilan, minta diproses karena ini mendapatkan ketidakadilan. Pemirsa, keluarga almarhum Darso, warga yang tewas diduga dianiaya sejumlah oknum polisi, menuntut keadilan. Pihak keluarga korban telah melaporkan kasus dugaan penganiayaan ke Polda Jawa Tengah. Inilah lokasi yang diduga menjadi tempat penganiayaan Darso, warga Kelurahan Purwosari, Kota Semarang. Aksi penganiayaan sempat disaksikan oleh warga setempat. Warga menyebut sempat melihat sejumlah orang berpakaian preman bersama korban. Poniem, istri korban, mengaku bahwa suaminya dijemput paksa para pelaku pada September 2024. Setelah beberapa jam ia mendengar kabar suaminya dirawat di rumah sakit dan meninggal dunia 4 hari kemudian. Ya, minta pertanggungjawabannya aja, minta diproses. Diproses ya, Bu. Ya. Karena sesuai amanat almarhum, mintanya diproses. Diproses ya, Bu. Diproses sampai pecat atau gimana? Apa sesuai dengan aturan saja, Bu? Ya, sesuai dengan hukum aja. Sebelumnya, aksi penganiayaan terjadi diduga akibat adanya penyelidikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Yogyakarta yang melibatkan korban pada bulan Juni 2024. Para pelaku yang menganiaya korban sempat menawari istri korban untuk damai dengan memberikan uang santunan kematian sebesar 5 juta rupiah. Istri korban yang tidak terima langsung melapor ke Polda Jawa Tengah. Kami mohon waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta dalam rangka untuk bisa mengetahui kronologis ataupun peristiwa apa yang terjadi. Sementara itu, Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng membongkar makam untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.
Pembongkaran makam atau ekshumasi ini dilakukan untuk mencari bukti dan penyebab kematian korban dilakukan pada Senin siang. Dokes Polda Jateng memeriksa kondisi tubuh korban terkait dugaan penganiayaan. Tim Dokes juga membawa sampel organ tubuh korban untuk diselidiki. Selain itu, pihak kepolisian Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng memeriksa 13 saksi untuk menyelidiki adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Polisi Artanto menegaskan bahwa ekshumasi terhadap makam Darso adalah bentuk crime scientific investigation dan pihaknya tetap profesional dalam kasus ini. Kita melaksanakan kegiatan ekshumasi jenazah almarhum Darso. Kegiatan ekshumasi ini dalam rangka scientific crime investigation, yaitu kita untuk mendapatkan informasi dan menemukan penyebab kematian daripada almarhum. Dan oleh karena itu, hari ini kita melaksanakan kegiatan itu, dan ini merupakan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan dari penyidik. Dan ini diharapkan dapat memberikan jawaban atau sebagai salah satu upaya kita untuk menjelaskan apakah ini dugaan ini betul atau tidak terjadinya tindak pidana. Dan hari ini telah selesai dilaksanakan kegiatan pemeriksaan jenazah oleh tim forensik kedokteran, dan tentunya hasilnya belum bisa disampaikan kepada rekan-rekan sekarang hari ini karena masih ada sampel organ yang harus dilakukan penelitian oleh tim kedokteran forensik dalam bentuk kegiatan patologi anatomi. Ini salah satu bentuk dukungan atau mungkin salah satu bentuk pendukung untuk menentukan penyebab kematian daripada almarhum Darso ini. Sampelnya ada organ tubuh, jadi kita tidak sampaikan ada organ tubuh yang tahu dari forensik kedokteran. Prosesnya tergantung dari tim forensik yang menentukan karena mereka ahlinya, dan ini apabila semua sudah mendapatkan informasi dari tim forensik kedokteran tersebut bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Dan prinsipnya kita di sini transparan dan kita akan menyampaikan seluruh proses ini secara terbuka kepada rekan-rekan sekalian, dan kita profesional terhadap. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Ibu Ponium, istri almarhum Darso, kemudian Antoni Yuda, pengacara keluarga korban, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Kabareskrim 2008-2009, dan Bapak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas yang sudah bersama kami di studio hari ini. Lebih dulu kita akan menyapa Ibu Ponium. Ibu Ponium, bagaimana kabar Anda hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Bu Ponium, kabarnya kan kemarin ini informasinya sudah menjalani pemeriksaan sampai jam 12 malam bahkan, Bu. Ini hasil pemeriksaannya kemarin seperti apa, Bu? Apa saja yang digali dalam pemeriksaan kemarin? Kronologi waktu pas penjemputan sama mandi jenazah. Sampai dimandiin jenazahnya gitu. Baik, kemudian hari ini juga anak Ibu melakukan pemeriksaan juga, Bu? Iya, di Polda tadi. Di Polda tadi. Sudah selesai? Apa masih terus berlangsung, Bu? Belum pulang. Belum pulang, masih? Iya, masih di sana. Baik. Bu Ponium, mungkin bisa Anda ceritakan kepada kami kronologi lengkap peristiwa yang menimpa almarhum suami Anda seperti apa? Apa sebenarnya yang terjadi setelah kecelakaan yang diduga ini melibatkan suami Anda, Bu? Ya, pertama kali tanggal 21 September itu ada penjemputan. Penjemputan tidak mau menanyakan apakah ini nama rumahnya Pak Darso. Kemudian saya panggil Pak Darsonya kan masih tidur. Nah, terus saya bangunin. Setelah saya bangunin, saya kirakan itu temannya. Ternyata saya ke belakang, Pak Darso dibawa pergi dan saya ke depan lagi sudah tidak ada. Gitu. Dan kemudian 2 jam berikutnya mereka kembali 3 orang oknum dan membawa Pak RT, kemudian memberitahukan kalau
Pak Darso sekarang ada di rumah sakit dan mau mengambil obatnya katanya. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit Permata Medika dengan membawa mobil. Sebelumnya saya ingin membawa motor pribadi saya, tapi tidak diperbolehkan dan harus pakai mobil beliau. Itu setelah sampainya di rumah sakit Permata Medika di IGD, kemudian saya masuk dan ternyata ada 6 orang oknum. Dan saya juga tidak. Dan mereka bilang kalau mereka itu memang polisi, tapi polisi apa saya kurang paham. Yang jelas mereka memberitahukan kalau mereka itu polisi gitu. Dengan adanya kasusnya penangkapan ada sangkut pautnya kasus yang ada di Jogja gitu. Setelah itu kemudian suami saya dibawa ke IGD. Setelah di IGD beliau mengatakan kalau Bapak polisi itu menanyakan ke rumahnya rumahnya Pak Tony sama Ferry itu selaku pelaku dari tabrak lari dari Jogja. Mereka mencari rumahnya dan setelah itu Pak Darso memberitahukan mereka bahwa rumahnya ada di Banjarjo, desa Banjarjo. Kemudian setelah itu mereka Bapak polisi itu pergi dan berpamitan kepada kami memberikan uang 100.000 sama memberikan alat nomor meninggalkan nomor HP dan nama salah satu pihak dari oknum itu yang bernama Pak Iswadi yang saya ingat memang seperti itu. Dan setelah berikutnya Bapak Darso pulang dari rumah sakit 6 hari dirawat di rumah sakit, kemudian Pak Darso tanggal 29 September Bapak Darso meninggal. Setelah pulang dari rumah sakit Bapak Darso meninggal, kemudian setelah Pak Darso meninggal kemudian ada salah satu dari temannya yang melayat menyatakan yang mengajukan ingin bermediasi, ingin membantu bermediasi. Dan setelah itu mereka setelah 7 hari Bapak Darso meninggal, bertemulah para pihak oknum tapi bukan di rumah, di Cangkiran, yang di tempat kafe di Cangkiran. Setelah itu mereka menawarkan uang 5 juta. Setelah itu saya tolak. Udah, gitu. Baik. Dan ya. Ada kenjanggalan tidak Ibu sebelum Bapak Darso ini dijemput oleh para oknum itu dan juga setelah dijemput ini kan kondisinya langsung mengalami sakit dan juga saat dijemput oleh oknum tersebut ini apakah Ibu ingat tidak itu ada berapa orang, kemudian apakah ada yang Ibu kenali saat itu? Ya semuanya kenal dari pihak Jogja itu saya wajahnya kenal semuanya. Ada 6 orang. Saat dijemput itu Ibu mengenali semua Ibu? Ya. Waktu pertama kali dijemput itu 3 orang. Terus kedua kali penjemputan kan itu bahkan sama PRT itu juga 3 orang. Tapi setelah di rumah sakit Permata Medika ternyata ada 6 orang. Baik. Kemudian saat dijemput ini ada surat-surat yang ditunjukkan tidak Ibu? Tidak ada sama sekali, tidak ada surat untuk menjemput Pak Darso itu tidak ada. Tidak ada surat untuk penjemputan? Iya, tidak ada sama sekali. Sebelumnya apakah ke-3 atau ke-6 orang oknum ini apakah pernah sebelumnya berkunjung ke rumah Bu? Tidak pernah. Baik. Soal rekaman, soal penyakit jantung sendiri ini seperti apa Bu? Kalau memang penyakit jantungnya memang kayaknya Pak Darso memang sudah 1 tahun atau 2 tahun gitu. Pak Darso memang sakit, tapi kan dalam kondisi waktu penjemputan itu memang kondisinya sehat. Tidak kenapa memang benar-benar kondisinya itu sehat. Tapi setelah pulang dari rumah sakit, badannya itu merasa ngedrop dan mau jalan saja sangat susah. Baik.
Mungkin saat ini saya akan beralih ke Pak Antoni, kuasa hukum dari korban. Pak Antoni, boleh diceritakan mungkin apa yang membuat Anda yakin bahwa klien Anda ini mengalami penganiayaan oleh oknum polisi? Dan ini yang membuat korban atau klien Anda ini meninggal dunia. Iya, jadi kami tidak mungkin tidak percaya dengan cerita Pak Darso yang mengaku dipukuli, mengaku dianiaya. Yang pertama karena berangkat dalam keadaan sehat walafiat, itu satu. Kemudian yang kedua, 2 jam kemudian setelah dijemput 3 orang tadi yang ternyata 6 orang, kemudian datang lagi dengan Pak RT dan mengatakan Pak Darso di rumah sakit. Ini aneh, ibu sampai kaget. Dan kemudian ketika di rumah sakit 6 orang itu pamit, Pak Darso cerita lagi kalau dia habis dipukuli. Nah kalau udah bercerita habis dipukuli sampai kemudian perutnya sakit, dadanya sakit, ibu juga melihat ada luka lebam di sebelah kiri pipi, ini jelas Pak, nggak mungkin kita nggak percaya, itu yang pertama. Yang kedua, ada orang juga yang melihat bahwa ada Pak Darso di pinggir jalan yang jaraknya sekitar 300 meteran lah dari rumah. Dan kemudian dari pengakuan Pak Darso kepada beberapa orang itu, kemudian ada orang yang menawarkan mediasi, yang kemudian ada saya temukan beberapa beberapa hal. Salah satunya datangnya mereka kembali setelah 6 hari Pak Darso meninggal dengan menawarkan uang 5 juta. Datang yang kedua nawarin 25 tapi ditolak, sama dengan yang 5 juta kemarin. Datang yang ketiga itu tanggal 14 Desember 2024, ibu istri almarhum ditelepon untuk mendatangi satu tempat. Di tempat itulah kemudian dikasih uang 25 juta dan disuruh pulang. Karena ibu ini tidak bisa menerima, akhirnya uang itu diserahkan kepada adiknya dengan pesan untuk dikembalikan. Karena Pak Darso terakhir sebelum meninggal berwasiat agar perkara ini diproses, agar beliau memperoleh keadilan. Ini pesan terakhir Pak Darso. Jadi nggak mungkin kita nggak yakin bahwa Pak Darso mengalami penganiayaan gitu loh. Baik, Pak Yusuf, kalau misalnya kita lihat dari kronologis yang sudah dibeberkan oleh Bapak Antoni dan juga Ibu Ponium gitu, ada indikasi pelanggaran SOP atau tidak? Baik, terima kasih. Jadi kami Kompolnas sudah mendapatkan informasi, tapi informasi ini belum bisa kita nilai sebagai sebuah fakta karena memerlukan penyelidikan. Pendalaman tentu diawali penyelidikan. Nah, informasinya tentu dimulai dari adanya fakta. Nah, ini fakta masuk rumah sakit tanggal 21 yang itu sebelumnya ada oknum yang disebut ini dari Gakum Lantas Polres Jogja. Informasi yang kita peroleh sementara perlu pendalaman, menyampaikan surat undangan untuk klarifikasi yang kebetulan ada sedang proses penyelidikan laka lantas yang itu melibatkan almarhum dengan korban seorang ibu perempuan. Nah, itu. Nah, dalam proses itu ada informasi yang kita lihat ingin Pak Darso almarhum mau menunjukkan mobil yang dirental pada waktu itu. Di tengah jalan ada 500 meter, ini informasi yang kita peroleh yang masih harus didalami dan diselidiki, mengalami sakit. Nah, sehingga diantarlah ke rumah sakit. Artinya dalam fakta mengantar rumah sakit ini sudah pasti ada fakta oknum yang mengantar ke rumah sakit. Nah, terus kemudian ada fakta oknum datang kembali ke rumah. Nah, tentu ini hal yang sangat penting untuk diselidiki. Nah, baik, kan, itu. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita akan jeda sejenak, akan kita lanjutkan perbincangan kita bersama beberapa narasumber yang ada pada hari ini. Tetaplah di Prime Show. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan hari ini di The Prime Show bersama Bapak Yusuf Warshim, anggota Kompolnas. Pak, tadi kan juga sempat disampaikan soal adanya dugaan oknum itu. Nah, dugaan oknum itu siapa dan dari unit apa nih Pak?
Informasi yang kita peroleh sementara itu yang datang ke rumah itu dari Gakum Lantas, karena ada penyelidikan kecelakaan lalu lintas yang itu melibatkan almarhum mengantar surat undangan klarifikasi. Nah, ini yang masih perlu didalami dalam saat mengantar itu. Informasi yang kita peroleh, almarhum mau menunjukkan mobil rental yang digunakan pada saat terjadinya laka lantas itu, dugaan laka lantas itu. Nah, di tengah jalan mengalami sakit. Jadi krusialnya ini yang perlu dipastikan apakah yang disebut informasi sakit, apakah di situ terjadi dugaan penganiayaan sehingga pada tanggal 21 masuk rumah sakit. Yang setelah itu kan sekitar tanggal 24 atau tanggal 26 kan kembali sudah keluar dari rumah sakit. Nah, setelah itu bagaimana selanjutnya? Apakah masih bertemu dengan oknum tersebut yang itu bertugas bagian dari proses penyelidikan laka lantasnya atau tidak? Hanya kemudian ada faktanya tanggal 29 almarhum meninggal dunia. Nah, oleh karena itu ini menjadi fakta yang kedua yang perlu dipastikan oleh penyelidik penyebab meninggalnya. Nah, kita kemarin sudah menyaksikan ada ekshumasi, apakah nanti ekshumasi bisa menyimpulkan penyebab kematian, tapi dalam hal ini dalam pantauan kami Polda Jateng itu sudah bekerja. Tentu kami memberikan saran dan masukan, penyelidikannya dilakukan secara komprehensif, cermat, penguatan pada scientific crime investigation, rekam medik almarhum itu perlu didalami, dilihat agar itu mendapatkan kejelasan. Termasuk peristiwa tanggal 21 itu pada saat berjalan dari rumah, apakah benar menuju mobil rental yang dimaksud. Nah, ini perlu didalami untuk memastikan apakah memang ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut yang informasinya itu mengantarkan surat undangan klarifikasi untuk almarhum. Nah, kami sendiri juga dalam hal ini karena ada peristiwa yang melatar belakangi terkait dengan almarhum, adanya peristiwa laka lantas. Korban laka lantas itu juga menghubungin kami agar Kompolnas juga memberikan kepastian hukum kepada kami sebagai korban yang itu penanganannya ada di Polres Yogyakarta. Tentu ini juga kami atensi ke Polda DIY. Kemarin kami sudah menyampaikan Pak Kapolda, ini sebenarnya kasusnya sudah ditutup atau belum. Baik. Nah, itu. Pak, soal tawaran uang sendiri, tadi kan ada tawaran uang untuk mediasi yang dibilang oleh Ibu Poniem, begitu. Nah, tawaran uang ini yang menawarkan adalah dari instansi kepolisian sendiri ataukah oknum polisi dari pribadi, dan oknum yang mengantar dan juga menawarkan uang ini apakah orang yang sama atau seperti apa? Nah, ini informasi bagian yang harus diselidiki. Informasi awal yang kami terima disebut kerahiman. Nah, kerahiman apakah benar? Tapi ini perlu diselidiki. Tentu kuasa hukum pada waktu itu ada juga kan rekam percakapannya. Itu juga bagian dari hal yang perlu diselidiki oleh penyidik Polda Jateng. Apa sebenarnya percakapan pada waktu itu, mediasi seberapa lama, karena ini sangat disayangkan sebenarnya. Laporan polisinya baru saat ini gitulah, baru saat ini. Apabila pada waktu itu diduga kuat adanya dugaan penganiayaan, memang idealnya pada waktu itu. Tapi ini sudah berjalut. Fokus kami tentu kami akan memantau dan mengawasi proses yang ada di Polda Jateng. Kami sendiri juga akan memantau dan mengawasi proses penyidikan laka lantasnya di DIY itu seperti apa. Nah, karena ada korbannya juga yang meminta kepastian hukum. Baik, mungkin saat ini saya mau beralih ke Pak Susno Duaji. Pak Susno, bagaimana tanggapan Anda soal kasus ini, mulai dari penjemputan di rumah korban begitu sampai dengan penawaran uang kerahiman? Ada yang janggal tidak? Baiklah, perkara ini melibatkan 3 jenis perkara ya. Satu, ada tidaknya pelanggaran kode etik. Nah, ini menjadi tugas Polda DIY karena anak buah dari Polda DIY. Kedua, bagaimana dengan proses kecelakaan lalu lintas? Ini juga tugas daripada Polda DIY, dalam hal ini Polrestabes Yogyakarta, karena lokus deliktinya di kota Yogyakarta. Yang ketiga yang membuat heboh, kematian.
Nah, kematian ini adalah prosesnya diduga kriminalitas karena adanya penganiayaan. Kalau benar ada, maka ini menjadi porsi dari Polda Jawa Tengah karena locus delictinya Polda Jawa Tengah. Oke, sekarang kita fokus kepada tindak pidana. Benar tidak ada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh petugas. Ini sebenarnya tidak terlalu sulit menyelidikinya. Hal yang gampang lah bagi seorang reserse menyelidiki ini. Kenapa? Karena begitu diambil dari rumah, menurut informasi dari ibu tadi, ada peristiwa si Pak Darso dibawa ke rumah sakit. Nah, bawa ke rumah sakit timbul pertanyaan. Masuk rumah sakit karena dianiaya atau masuk rumah sakit karena riwayat penyakitnya dia ada sakit jantung, jantungnya kumat gitu. Dan enak lagi untuk seorang reserse menyidik masalah ini karena dia tidak meninggal di perjalanan. Dia sempat opname beberapa hari di rumah sakit. Rumah sakitnya ada, petugas yang menerima ada, dokter yang merawat ada untuk beberapa hari. Tinggal rekam jejak selama dia di rumah sakit, bisa ditanyakan apakah keluhan Pak Darso ini keluhannya terkait dengan sakit jantung atau keluhannya terkait dengan penganiayaan. Nah, kalau memang keluhannya dengan sakit jantung sama sekali tidak bercerita masalah penganiayaan, maka ini berarti lebih besar kepada sakit jantung penyebabnya. Tinggal dicocokkan dengan hasil daripada penggalian jenazah. Tapi kalau dia mengeluh atau ada catatan, misalnya pinggangnya, tulangnya, pipinya, dan sebagainya rebam, dan dia mengaku ada penganiayaan. Dan penganiayaan itu tadi ada disampaikan pada istrinya. Tapi kan saksinya baru satu, istrinya yang ngomong. Nah, itu kan tidak cukup satu saksi. Perlu saksi yang lain lagi. Siapa? Saksi yang lain tapi bukan saksi katanya. Tidak boleh ngomong, oh kata istrinya dianiaya. Istrinya tahu kata daripada suaminya. Karena tidak melihat langsung. Ini de audito nama saksinya. Tapi saksi yang melihat betul ada penganiayaan itu siapa? Nah, itu maka ada saksi, kemudian akan didukung dengan bukti-bukti forensik hasil daripada rekam jejak kesehatannya selama dirawat di rumah sakit apa itu tadi. Kan rumah sakitnya jelas itu. Nah, tinggal dicocokkan aja situ untuk menyidik kemungkinan terjadi tindak pidana penganiayaan oleh oknum polisi. Tapi kalau itu tidak ada, misalnya rekam selama perawatan bahwa dia tidak ada mengeluhkan dipukul dan tidak ada juga lebam dan dokter tidak menemukan apa-apa selama penganiayaan itu, maka untuk penganiayaan itu kecil gitu. Jadi artinya saya yakinlah untuk polisi Polda Jawa Tengah tidak kesulitan untuk menyelidiki penyebab kematian. Tanpa kita kaitkan dengan dugaan uang kerohiman ataukah uang damai atau uang apa-apa. Kita profesional aja lah. Dengan alat bukti sesuai dengan yang ditentukan 184 KUHP, ada enggak terjadi penganiayaan, peristiwa pidana yang menyebabkan kematian. Enggak sulit ini, gampang kok. Baik, soal SOP kepolisian sendiri Pak. Ini kan dikabarkan tidak ada surat-surat. Bahkan untuk undangan klarifikasi begitu. Mulai dari penjemputan sampai dengan adanya penawaran uang kerahiman setelah korban ini meninggal dunia. Menurut Bapak wajar atau tidak? Itu kita tidak berbicara dalam kematian dalam peristiwa pidana ini bukan wajar atau tidak. Terkait dengan ada apa tidaknya surat undangan, ada atau tidaknya surat penangkapan, ada atau tidaknya surat perintah dan sebagainya. Itu adalah pelanggaran daripada kode etik. Pelanggaran daripada profesi kedokteran bahwa dia profesional apa tidak. Terlepas dari dia meninggal apa tidak, Pak Darso ini, manakala tidak ada surat perintah, manakala surat perintah penjemputan itu tidak ada, manakala itu hanya surat undangan tapi jemput paksa, itu jelas salah. Kalau untuk kode etik. Tapi kita harus pisahkan. Ini ada pelanggaran kode etik yang harus menjadi porsi dari Polda Yogyakarta. Ada juga dugaan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.
Jadi jangan dicampur adukkan, karena ada atau tidak surat undangan, ada atau tidak surat perintah dinas, ada atau tidak dan lainnya terkait dokumen, itu tidak ada kaitannya dengan penyebab kematian. Ya, karena penyebab kematian adalah dugaan penganiayaan. Baik. Baik, mungkin saat ini saya akan beralih lagi ke Bu Ponium. Bu Ponium, berarti boleh dipastikan bahwa saat penjemputan ini ada surat atau tidak, Bu? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Mengenai penganiayaan sendiri, Bu, dari bukti-bukti yang dilampirkan atau bukti-bukti yang ditemukan, kemudian saksi-saksi sendiri ini seperti apa, Bu? Mungkin ada yang melihat penganiayaan itu terjadi? Ada. Tapi kurang nanti bilang kurang paham saya. Kalau mungkin saya ingin beralih ke kuasa hukum, ke Bapak Antoni. Pak Antoni, berdasarkan informasi ini kan sudah dikumpulkan bukti-bukti begitu. Bukti-bukti apa yang Anda punya, Pak, soal adanya dugaan penganiayaan ini? Iya, kami sudah memberikan bukti kepada penyidik. Salah satunya adalah foto ronsen saat korban ini ada di rumah sakit. Di sana ada satu hasil dari ronsen tersebut yang sudah saya tanyakan kepada dokter jantung, yang artinya adalah pembengkakan di jantung. Ada pembengkakan. Ini perlu didalami tindakan sebelum terjadi itu. Kalau saya lebih kepada pemicunya, andaikan toh nanti hasil ekshumasi menyatakan bahwa meninggalnya karena penyakit jantung sekalipun, maka saya berharap penyidik lebih profesional untuk melihat pemicunya apa. Karena ini orang berangkat dari rumah, korban ini sehat walafiat. Pemicunya apa? Kebetulan saya juga penderita penyakit jantung, jadi saya ngerti betul tentang bagaimana reaksi badan ketika mengalami sesuatu yang sifatnya mendadak, kemudian terburu-buru, tergesa-gesa, galau, apalagi kalau lagi dihajar begitu pasti lebih daripada yang pernah saya rasakan itu. Nah, jadi saya berharap nantinya penyidik akan melihat bahwa hasil dari ekshumasi itu menjadi lebih yakin adanya tindak pidana penganiayaan. Andaikan toh nanti kita bukan mendahului ya, ternyata hasilnya tidak menyebabkan itu, atau penyebab kematiannya bukanlah penganiayaan, maka saya berharap ada pemicu dari itu yang akan diselidiki. Nah, ini penting sekali, apalagi proses di luar itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini benar-benar tidak membantah. Tanggal 23 Desember ketika saya WhatsApp salah satu terduga pelaku, saya kirimkan surat kuasa saya yang jelas mengatakan bahwa terkait dengan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, mereka tidak membantah. Mereka hanya minta waktu untuk lapor kepada pimpinan. Kemudian sorenya WA saya lagi mengatakan bahwa pimpinan minta waktu sampai dengan pasca libur Nataru. Saya tidak keberatan karena saya tahu Satlantas pasti lagi sibuk-sibuknya libur Natal dan Tahun Baru. Tanggal 2 mereka tidak konfirmasi karena saya pikir Nataru sampai tanggal 5. Tanggal 6 mereka konfirmasi ke saya lagi mengatakan bahwa pimpinan kami menghendaki Pak Antoni datang ke Yogyakarta. Tentu saya tolak karena saya menjaga perasaan dari pemberi kuasa. Pemberi kuasa pengen mereka datang ke Semarang untuk ngomong secara langsung. Karena pasca meninggalnya Pak Darso, 3 kali mereka ke Semarang tidak pernah ke rumah duka. Mereka hanya ke rumah almarhum Pak Darso itu ketika menjemput dan ketika mengabarkan kepada istri bahwa Pak Darso di rumah sakit. Jadi tidak pernah datang. Pak Darso meninggal tidak datang, kemudian datang 3 kali ke Semarang itu menawarkan 5 juta, 25, yang terakhir 25 juga itu tidak di rumah Pak Darso. Baik. Ini aneh menurut saya. Baik, Pak Antoni, kita tahan dulu. Mungkin saya mau ke Pak Yusuf lagi. Pak Yusuf, soal permintaan klarifikasi dari keluarga, bagaimana nih sebetulnya atau seharusnya polisi menyikapi hal ini nih, Pak? Ya, yang pasti sudah ada laporan polisi, ekshumasi sudah dilakukan sampai hari ini. Untuk penyidikan laporan keluarga almarhum ini, Bu Ponium dengan kuasa hukumnya Pak Antoni ini sudah diproses. Maka tadi saya setuju itu dengan Pak Susno, ini sebenarnya mudah gitu. Tadi saya sudah menggambarkan peristiwanya yang sangat penting waktunya itu tanggal 21 itu. Disitulah apabila terjadi duga adanya penganiayaan yang menyebabkan dibawa ke rumah sakit. Nah, ada rumah sakitnya, ada pegawai, itu sangat mudah sekali. Nah, termasuk ada
yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum tadi, rekam percakapan itu juga kita sudah mendapatkan informasi antara kuasa hukum dengan oknum yang dimaksud. Nah, hanya di situ bagian dari proses penyidikan yang ada di Polda Jateng mungkin itu bisa sifatnya petunjuk-petunjuk untuk didalami sehingga mengarah adanya satu keterangan informasi yang mengarah memang benar adanya dugaan penganiayaan atau tidak. Tapi itu juga menjadi penting kaitannya dengan proses penyidikan laka lantasnya juga, karena sesungguhnya yang dihubungi Pak Antoni ini adalah oknum yang dimaksud itu dalam proses penyidikan laka lantas itu. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Susno terkait dengan SOP, apakah itu menjemput, tidak ada surat undangan, apakah memang benar itu mengantarkan undangan klarifikasi, tapi kenapa tiba-tiba jalan bersama almarhum yang diduga akan menuju tempat mobil rental itu, ini kan penting, itu bagian dari proses yang ada di Propam tentunya. Kami juga sangat atensi, jadi kuncinya tadi itu sudah jelas itu apa yang dimaksud oleh Pak Susno itu, apa yang harus dilakukan oleh penyidik itu sudah cukup jelas dan sebenarnya mudah. Sebetulnya gitu. Simpel begitu ya Pak. Simple, Baik, ya. kita tahan dulu Pak, kita akan jeda sejenak. The Prime Show akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Langsung leboknya langsung mobil, terus didajar terancam ini sak jam. Izinkan kami mohon waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta dalam rangka untuk bisa mengetahui kronologis ataupun peristiwa apa yang terjadi. Sebelum meninggal, almarhum menyampaikan mohon keadilan, minta diproses karena ini mendapatkan ketidakadilan. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Dian Ramukni. Pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan. Saat ini saya mau ke Pak Susno Dwaji. Pak Susno, apa nih yang harus dilakukan polisi agar publik bisa percaya usai dilakukan proses ekshumasi ini yang sudah dilakukan kemarin? Polisi sudah on the track ya. Polisi Polda Jawa Tengah telah melakukan penyidikan, kita beri waktu dan kita bantu dengan alat-alat bukti yang bisa untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dilakukan. Apa alat buktinya? Alat bukti berupa saksi yang melihat langsung siapa. Nah, minimal ada 2 saksi kan. Kemudian alat bukti forensik apa? Misalnya alat bukti forensik berupa hasil pemeriksaan dokter di rumah sakit pertama yang merawat dia. Apakah ada hasil ronsen yang mengatakan bahwa di situ ada tulang yang patah misalnya, atau di tempat mana ada lebam akibat penganiayaan. Kemudian perawat di situ bisa juga jadi saksi, dokter bisa jadi saksi. Kan dia ngomong sama dokter, dokter nanya, "Mengapa Anda masuk sini?" "Wah Pak, yang sini saya bengkak-bengkak, pipi saya benjol, tulang saya gini." "Kenapa?" "Dipukuli oleh polisi yang menangkap saya." Nah, itu bisa jadi saksi juga. Selain saksi, rekam mediknya juga bisa menjadi alat bukti juga. Makanya saya katakan ini tidak terlalu sulit bagi polisi yang profesional, apalagi level Polda, untuk mengungkap dugaan pembunuhannya. Nah, Polda DIY dia untuk mengungkap telah terjadi pelanggaran kode etik apa tidak di dalam peristiwa ini. Apakah memang surat perintahnya itu perintah menjemput atau mengantarkan surat undangan untuk hadir atau apa. Nah, ini yang perlu. Jadi tak ada sulitnya. Nah, yang agak sulit justru adalah gali mayat, karena peristiwanya kan kejadiannya bulan apa ini? Bulan September ya. Bulan September. Kalau bulan September baru digali sekarang, apakah memang organ tubuh bagian dalamnya masih utuh atau sudah hancur gitu. Kita apakah bisa mengetahui jantungnya membengkak, ini masih, kan tidak bisa. Justru hasil jantung dan hasil merekam medik terkait dengan organ dalam itu adalah apa yang ada di rumah sakit.
Nah, sekarang agak sulit karena udah sekian waktu gitu kan. Misalnya lebamnya, ya kalau jenazah masih utuh masih bisa kelihatan lebamnya. September sampai sekarang kita bisa bayangkan apa yang bisa didapat dari situ. Tetapi tanpa itu pun saya katakan tadi, walaupun berulang-ulang tak terlalu sulit. Bisa kembali ke rumah sakit, di situ dapat keterangan saksi, di situ dapat keterangan ahli, di situ bisa dapat rekam rekam kesehatannya dia. Jadi gampang itu untuk membuktikan telah terjadi penganiayaan apa tidak. Nah, untuk Polda Jogja gampang juga mencari apakah telah terjadi pelanggaran kode etik, misalnya kok jemput dan sebagainya. Kemudian satu lagi, saya ingin soroti. Misalnya itu semua disebabkan meninggalnya karena sakit jantung, kita ingin memperpanjang lagi. Sakit jantungnya itu kambuhnya karena apa? Karena ditangkap atau apa? Bisa saja menjadi penyebabnya itu menjadi pidana, bisa. Asalkan penyebab yang menyebabkan itu adalah peristiwa pidana juga. Apa itu peristiwa pidana? Misalnya meninggalnya karena sakit jantungnya kambuh akibat dipukuli. Perbuatan memukul itu pidana. Tapi kalau misalnya akibat sakit jantungnya kambuh, tapi penyebabnya itu bukan peristiwa pidana, misalnya malam tahun baru, di dekat rumah saya, dardor mercon meledak, kemudian jantung saya kumat, saya mati. Nggak bisa orang yang meledakkan mercon itu dituntut. Atau drum band lewat di depan rumah saya. Karena orang lewat drum band itu bukan peristiwa pidana. Saya sakit jantung, sedang tidur, jantung saya kambuh. Sehingga orang yang main drum band bisa jadi pidana, nggak bisa juga. Oke, saya kira itu aja. Tidak sulit lah ini ngungkap ini. Baik, intinya tidak sulit begitu Pak Yusuf Nggak untuk sulit membuktikan hal ini. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana nih? Ya. Nah, apalagi Mbak sudah dikawal oleh Kompolnas. Pak Yusuf sudah ngawal, saya yakin Pak Yusuf begini. Ya, Baik, kita tanya ke Pak Yusuf nih gimana Tadi nih Pak? cukup gamblang itu, ya, tidak sulit tentu dalam memberikan kepastian. Apakah memang penyebab kematiannya, apakah memang ada peristiwa pidana dugaan penganiayaan atau tidak. Hanya tentu kami sebagai pengawas dalam hal ini mendorong penyidik tetap cermat apa yang ditemukan fakta-faktanya itu untuk tidak terburu-buru dulu menyimpulkan, karena ini peristiwanya sudah cukup lama sehingga kita memastikan penyidik bekerja dengan cermat karena peristiwanya sudah lama. Jadi penggalian keterangan-keterangan saksi itu sangat penting sambil kita juga menunggu hasil ekshumasi. Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Walaupun demikian, apapun hasil ekshumasi tentu kita harus percaya dengan hasilnya. Kita berharap bahwa Polda Jateng sekali lagi sejauh ini sudah sangat responsif, terus bekerja, hanya tentu ini dibutuhkan kecermatan untuk tidak terburu-buru nantinya, meskipun secara gamblang disampaikan oleh Pak Susno tadi sangat simpel sebenarnya, tapi tetap diperlukan kecermatan untuk menyimpulkan apa sesungguhnya penyebab kematian. Nah, tadi kuasa hukum Antoni menggarisbawahi soal pemicu. Nah, tadi Pak Susno juga sudah menjelaskan itu pemicu sakit jantung itu bisa kambuh, ya barangkali bisa saja diduga pada saat almarhum bersama oknum tadi, apakah ada satu dugaan ancaman, penekanan, itu kan bisa saja. Makanya itu diperlukan kecermatan di dalam menyimpulkan hasil penyelidikan oleh Polda Jateng. Itu harapan kita. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Mungkin saya mau ke Bu Poniem. Bu Poniem, apa yang ingin disampaikan kepada Kompolnas ini yang bertugas mengawal kasus Pak Darso? Ya, minta tolong segera diusut dan seadil-adilnya. Minta tolong Pak. Baik. Ya. Baik. Dari Pak Antoni sendiri bagaimana nih Pak dari pihak kuasa hukum? Ya, kami menghormati proses yang sekarang sedang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah. Namun demikian kami berharap agar nantinya terduga pelaku ini segera diperiksa. Kenapa? Karena rilis dari Polresta Yogyakarta itu aneh kalau menurut kami. Contoh ketika mengatakan bahwa Pak Darso yang meminta mau nganter ke rumahnya pemilik rental. Jelas arah jalannya pun berlawanan. Pemilik rental ke barat daya,
dia jalannya ke utara. Kemudian yang mengatakan bahwa Pak Darso pengen buang air kecil di pinggir jalan setelah 500 meter. Setelah Pak Darso buang air kecil, kemudian seluruh yang ada di mobil buang air kecil semua. Lalu kemudian Pak Darso merasakan sakit, sudah minta pulang ke rumah untuk ngambil obat. Tapi ternyata mereka berinisiatif, menurut rilis tadi, berinisiatif untuk langsung ke rumah sakit. Padahal TKP dengan rumah Pak Darso itu 200-300 meter. Sementara dari TKP ke rumah sakit itu 11 km. Ini juga satu hal yang aneh menurut saya. Karena Pak Darso sudah biasa kalau minum obat mungkin kan, tinggal diambil di rumah beres sebetulnya. Jadi banyak sekali rilis dari Polresta Yogyakarta yang menurut saya perlu didalami. Ini penting dalam rangka nanti menyimpulkan. Kami butuh satu bukti yang juga dapat memperkuat kami. Misal pengakuan dari tersangka. Makanya harus segera diperiksa kalau menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Antoni atas closing statementnya dan juga sebelumnya ada Ibu Ponium. Semoga ini bisa mendapat keadilan bagi Pak Darso dan juga sebelumnya ada Pak Susno Duaji. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama The Prime Show hari ini dan juga Pak Yusuf. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama The Prime Show hari ini. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di The Prime Show pemirsa. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut atau Puspomal telah menyelesaikan proses penyidikan kasus pembunuhan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Puspomal melimpahkan berkas perkara tersebut ke Auditor Militer 207 Jakarta untuk segera disidangkan. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di The Prime Show malam ini. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut atau Puspomal telah menyelesaikan proses penyidikan kasus pembunuhan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak yang menjerat 3 orang prajurit TNI Angkatan Laut. Dalam konferensi pers yang digelar Rabu siang, Puspomal juga turut menghadirkan ketiga tersangka. Komandan Puspomal menyatakan benar bahwa ketiga tersangka adalah anggota TNI Angkatan Laut dan akan melimpahkan berkas perkara tersebut ke Auditor Militer 207 Jakarta untuk segera disidangkan. Puspomal telah melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan secara maraton, cepat terhadap perkara pembunuhan yang terjadi di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Dari hasil beberapa penyidikan tersebut bahwa benar, sekali lagi saya katakan bahwa benar penembakan yang dilakukan di kilometer 50 itu adalah dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut. Sementara itu, keluarga korban yang hadir dalam konferensi pers tersebut juga menyatakan terima kasih kepada Puspomal sudah menangani kasus ini secara transparan. Teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Puspomal, terutama dari Bapak dan Puspomal sudah berkomitmen untuk transparan dan akuntabel menangani kasus penembakan ayah saya. Dan kami juga kita bareng-bareng untuk mengawali sampai tuntas kasus ayah saya dan agar menciptakan rasa keadilan bagi kami selaku pihak korban. Terima kasih. Selama proses penyidikan, Puspomal telah memeriksa 18 saksi yang mengetahui peristiwa penembakan maupun 3 tersangka. Puspomal juga telah menyita sejumlah barang bukti termasuk CCTV di lokasi kejadian.